Tahun 2018 akhir itu saya mengalami sakit, yaitu sakit ginjalnya nggak berfungsi kembali. Itu waktu usia berapa ya yang tahun 93 itu ya? Usia 17. 17 tahun sudah mengalami gagal ginjal dan kemudian transplantasi ya. Saya nggak ngerasain Tuhan itu, doa sama Tuhan nggak tahu Tuhan itu di mana. Iya. Baru kali itu saya doa nggak kerasa Tuhan. Kamu bahaya sekali. Kalau kamu kena sakit virus apapun, karena leukositnya itu kan nggak ada pertahanan sama sekali tubuh, kamu bisa meninggal. Halo pemirsa Disciple TV, jumpa lagi kita hari ini. Kita akan dengarkan kesaksian dari Kakak Yohanes, Bapak Yohanes. Jadi buat teman-teman yang sudah ikutin Disciple TV minggu-minggu yang lalu, episode-episode sebelumnya, kita sudah banyak dengar, banyak belajar tentang kebenaran untuk melawan mitos-mitos yang keliru tentang Tuhan baik. Ya mungkin dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah yang pernah dengar, sudah tahu cerita dari Bapak Yohanes tentang sakit, tentang masalah, tentang mungkin dalam tanda petik penderitaan yang pernah dialami. Tapi hari ini kita akan dengar gimana sih ceritanya. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Yohanes. Halo Pak Iwan, halo. Ya halo, sudah kenal semua ya. Oke, langsung aja. Gimana nih? Mungkin beberapa tahun yang lalu, Ya. nggak lama ya, bukan yang puluhan tahun yang lalu ya. Ya. Bapak Yohanes ngalami apa? Mungkin bisa diceritakan singkat dan nanti kita hubungkan dengan pelajaran yang episode sebelumnya. Silahkan Bapak Yohanes. Ya, tahun 2018 akhir itu saya mengalami sakit, yaitu sakit ginjalnya nggak berfungsi kembali. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit, waktu saya masih SMA tahun 93 itu saya pernah transplantasi ginjal, dan 2018 ginjal transplantasi itu bermasalah gitu. Akhir tahun 2018. Jadi ginjal yang tahun 93 ditransplantasikan, Ya. sudah berapa puluh tahun ya itu ya? 20 tahun? 93 ke 93 ke 2023 kan 20 tahun ya? 2018. Oh sakitnya. iya, jadi hampir 20 tahun ya? 25, Oh, 93, 93. hampir 26. Ya, oke. Jadi 26 tahun yang lalu ya, itu mulai tidak berfungsi baik Bermasalah, lagi, iya. bermasalah ya. Kalau boleh tahu dulu itu waktu usia berapa ya yang tahun 93 itu ya? Usia 17. 17 tahun sudah mengalami gagal ginjal dan kemudian transplantasi ya. Ya. Jadi 2 ginjal nggak berfungsi, diganti 1 ginjal dicangkok ya waktu itu ya. Oke, dan ginjal itu akhirnya berfungsi dengan baik selama 26 tahun. Ya. Dan akhirnya di tahun ke-26 mulai tidak berfungsi lagi dengan baik. Ya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang dialami, dirasakan waktu itu kita nanti bisa mulai coba, kalau kita mengalami seperti itu juga kita akan merasa seperti apa, kita dengarkan ya dari Bapak Yohanes. Ya, tahun 2018 akhir itu ginjalnya mulai bermasalah sehingga badannya itu terganggu ya kesehatannya. Jadi badannya capek, terus kakinya bengkak dan sebagainya. Ya. Nah, pada saat itu 2018 dokter menyarankan untuk cuci darah. Oh, 2018 sudah disarankan untuk cuci darah ya? Akhir 2018. Akhir 2018. Nah, sampai awal 2019 saya percaya, mestinya saya waktu itu beriman sama Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu cangkok lagi, Tuhan akan sembuhkan. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu kondisinya nggak jadi baik. Malah harus beneran cuci darah. Pada bulan Januari itu saya mulai cuci darah. Seminggu 2 kali saya cuci darah. Oke, yang pertama membuat Bapak Yohanes kok waktu itu berkeyakinan atau beriman bahwa kali ini akan disembuhkan, nggak perlu cuci darah. Apa yang membuat waktu itu beriman
atau percaya bahwa nggak perlu sakit lagi? Ya waktu doa ya, Doa tiba-tiba ada keyakinan gitu. Oh ini Tuhan pasti sembuhkan seperti itu. Dan kemudian akhirnya pada waktu Januari divonis harus cuci darah. Iya, karena keadaannya semakin memburuk, terus ya. nggak bisa tidur juga berhari-hari. Oke, nggak bisa tidur ya. Minum obat tidur? Sempat Ya. Sempat minum obat tidur, nggak bisa tidur berhari-hari. Jadi teman-teman bisa bayangkan, Bapak Ibu, nggak bisa tidur bukan cuma 1 jam, 2 jam, atau gelebek-gelebek ketika kita mau tidur mungkin ada yang pernah, tapi berhari-hari nggak bisa tidur. Jadi pasti tubuhnya rasanya nggak enak semua ya. Oh, sangat nggak bisa tidur. Tidur itu paling sehari itu cuma 1 jam itu 1 kayak jam. nggak tidur itu berhari-hari itu. Iya. Mungkin kayak kalau teman-teman lihat film zombie gitu ya, yang bangun ya enggak, tidur ya enggak, setengah gitu ya. Jadi kayak antara sadar nggak sadar mungkin begitu ya. Iya. Saya pernah ngalami gini waktu kuliah ya. Iya. Arsitek ya, tugasnya nggak selesai nggak tidur 1 hari, 1 malam aja sudah rasanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Jadi akhirnya divonis. Nah, pada waktu divonis bulan Januari cuci darah, nggak bisa menghindar lagi. Iya. Berarti waktu itu mungkin apa? Merasa doanya waktu itu kok nggak terjadi, nggak dijawab Tuhan, atau kemudian kok Tuhan seperti ini, Tuhan kok nggak baik. Nah, kira-kira rasa apa yang diingat-ingat pada waktu 2019 ya, Januari ya? Iya. Jadi kok saya merasa loh kok tambah cuci darah, kondisinya kok semakin memburuk. Tapi bersyukurnya ya mungkin karena ya tetap saya bangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Nggak kecewa. Oh, nggak kecewa ya? Nggak kecewa, tapi sempat nggak ngerti ini maksudnya Tuhan ini apa. Jadi saya lebih banyak berdoa lagi, mau cari tahu rencana Tuhan ini apa sih mestinya. Seperti itu. Waktu itu kalau boleh tahu, kan ada anak ya, respon anak mungkin, respon ada istri atau respon keluarga ketika itu juga kira-kira mendukung atau kira-kira suasananya seperti apa gambarannya? Mendukung sih. Mendukung ya? Mendukung, terutama istri. Istri luar ya, biasa. Luar biasa. Pesan buat istrinya ya, luar biasa istrinya. Oke, jadi apa yang waktu itu kemudian setelah Januari divonis tapi tetap merasa Tuhan maksudnya apa ya? Terus kemudian dijalani ya? Atau apa Iya. ini? Ya tetap maju. Karena saya percaya Tuhan itu kan baik gitu. Iya. Jadi apapun keadaannya, kalau sampai sekarang nggak seperti yang pemikiran saya kapan hari, iman saya kapan hari, saya berpikir Tuhan punya rencana yang lain. Oke. Seperti itu. Rencana lain ya. Ya. Tapi nggak tahu apa waktu itu ya. Nggak tahu Mas apa, Yan, ya? tapi yang saya tahu Tuhan itu baik. Oke. Terus kondisi setelah cuci darah membaik, tidak membaik, atau memburuk lagi? Ya tidak memburuk juga tidak membaik. Berarti ini ya, gantung ini tadi Iya, ya? iya. Oke. Tapi saya masih penasaran ini. Tadi sampai divonis mulai menurun, kemudian divonis untuk cuci darah, kemudian berdoa, dan Tuhan tetap nggak jawab Ya. secara langsung doanya, secara persis yang didoakan. Kemudian, tapi tetap bisa, oh Tuhan punya rencana apa ya? Tapi saya ini masih penasaran ini. Tuhan baik nggak pada waktu itu menurut Bapak Yohanes? Tuhan baiknya kayak apa? Apakah berkurang? Apakah nggak baik? Atau lupa mungkin hari itu nggak dengar doanya Bapak Yohanes atau gimana nih? Jadi waktu saya parah-parahnya itu waktu awal cuci darah, yang mana saya nggak bisa tidur itu. Oh ya. Nggak berhari-hari lagi, berminggu-minggu itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi benar-benar kayak zombie rasanya. Bangun tapi pikiran nggak tahu kemana. Dan waktu itu kalau saya biasanya doa itu kan kerasa hadirat Tuhan. Iya. Sampai karena nggak tidur berhari-hari, kayak orang linglung, kayak orang hati itu nggak enak, marah atau nggak jelas gitu. Itu mungkin waktu itu depresi beneran ya. Nah, saya nggak ngerasain Tuhan itu, doa sama Tuhan nggak tahu Tuhan itu di mana. Iya. Baru kali itu saya doa nggak kerasa Tuhan. Dan
sampai suatu saat karena minum obat tidur, kemudian saya putuskan saya nggak mau minum obat tidur lagi. Wah, itu tambah 2 malam itu kayak orang sakau gitu. Jadi tidur itu kayak rohnya itu kemana-mana kayak gitu. Kayak muara-mara, teriak-teriak. Istri saya tuh luar biasa nemeni saya terus sampai malam, sampai jam 2, jam 3 kan nggak tidur gitu. Dia juga ikut nggak tidur. Itu benar-benar saya nggak tahu Tuhan sampai titik yang Daud ngomong di lembah kekelaman, Mazmur 23. Saya merasa waktu itu saya benar-benar ada di lembah kekelaman karena doa ya nggak didengar, nggak tahu, nggak kerasa sama sekali Tuhan. Nggak kerasa Tuhan itu di mana, saya nggak kerasa. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan ada. Karena Mazmur itu mengingatkan meskipun di lembah bayang-bayang maut, shadow of death, itu Tuhan ada di sana. Saya cuma percaya aja, saya cuma mikir Tuhan ini ada, itu aja. Meskipun saya nggak ngerasain Tuhan. Iya. Jadi waktu nggak bisa tidur itu ya, saya coba membayangkan juga ya, gabungan antara takut mungkin ya. Ya. Takut ya. Takut. Itu ada takut ya. Kepikiran. Di pekerjaan juga ada masalah. Di pekerjaan juga ada masalah. Kemudian terus, karena nggak bisa kencing atau apa, banyak racun juga di tubuh. Jadi tubuh rasanya nggak enak semua ya. Iya. Nggak pas ini, ada yang sesuatu yang nggak berfungsi dengan baik semua ya. Iya. Oke. Jadi mulai merasa Tuhan nggak ada ini. Tuhan nggak tahu. Saya tahu Tuhan ada, cuman saya nggak kerasa sama sekali. Wah, itu rasanya jadi satu ya. Jadi sudah sakit, masalah di tempat kerja, tubuh rasanya seperti nggak berfungsi dengan baik semuanya, nggak bisa tidur, Tuhannya nggak ada. Rasanya Tuhannya nggak ada. Doa nggak ketemu sama Tuhannya. Tuhan rasanya nggak dengar doanya. Jadi ini benar-benar satu pelajaran yang kita sudah dengar 2 episode, 3 episode sebelum ini nyata ya. Teman-teman mungkin belum pernah ngalami seperti ini. Atau ngalami cuma sebagian, nggak bisa tidur saja. Mungkin masalah di tempat kerja, mungkin masalah di studi, mungkin masalah di keluarga, tapi ini gabungan nih. Saya juga pengen tahu nih, teriak-teriak ya, sampai teriak-teriak waktu itu ya. Iya, saya nggak bisa bayangkan, saya nggak pernah dengar Bapak Yohanes ini teriak ya. Teriaknya teriak apa itu waktu itu? Kira-kira yang inget aja lah. Mungkin bukan teriak-teriak kayak orang gila, tapi teriak karena badannya nggak enak. Aduh gitu? Iya, aduh nggak enak semua gitu. Okay. Bukan marah-marah. Bukan marah-marah ya, tapi kesakitan mungkin ya? Atau depresi banget mungkin ya, karena nggak bisa tidur itu juga. Teriak karena depresi ya? Saya pikir mau lepas dari obat tidur itu juga ya, karena kan sudah beberapa hari itu minum obat tidur terus. Jadi mau lepas nih, pokoknya saya mau lepas gitu ya. Orang sakau mungkin ya, saya pikir. Iya. Oke, jadi tadi kita sudah dengar masa-masa terberat, lembah kekelaman, lembah kematian, gitu ya. Itu sudah dialami semua lengkap, nggak ada yang terlewat, mungkin semua dari segi jasmani, rohani, penyakit dan semuanya masalah tumpuk jadi satu, nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah, lanjutannya nih, tetap nggak pernah meninggalkan Tuhan ya, meskipun Tuhan bahkan rasanya nggak dengerin, nggak ada suaranya, nggak ketemu ya. Nah, terus gimana tuh? Bahkan sampai itu? Puncak-puncaknya itu ya. Puncaknya, itu belum puncak itu ya. Saya sudah puncak. Puncaknya ya? itu. Masih ada puncaknya lagi. Saya nggak bisa tidur, terus saya waktu itu diperiksa di rumah sakit, dicek sama dokternya bahwa ternyata hasil darah saya itu leukositnya itu sangat-sangat rendah. 0, biasanya leukosit itu minimal itu 4.000 kalau nggak salah. Itu cuma di bawah 100. Artinya? Cuma 20. Artinya waktu itu sempat telepon dokter Singapura, kamu bahaya sekali. Kalau kamu kena sakit virus apapun, karena leukositnya itu kan nggak ada pertahanan sama sekali tubuh, kamu bisa meninggal seperti itu. Nah, pas saya pulang rumah, ternyata malah saya sakit pilek malam itu. Malam itu. Malam itu sakit pilek,
panas badannya. Padahal dokter sudah ngomong, ini nggak boleh sakit sama sekali karena leukositnya sangat rendah. Malah saya sakit. Bila saya sudah malam ini saya ngomong sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil nyawa saya malam ini ya sudahlah Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tapi kalau memang Tuhan nggak ambil hari ini, berarti Tuhan punya rencana yang saya mesti selesaikan. Ya. Seperti itu. Dan sampai malam, besoknya ya saya masih hidup ternyata. Nah, dari situ saya mulai ada iman, timbul iman lagi bahwa setelah sempat agak down ya. Iya, itu benar-benar bayang-bayang maut karena kan saya nggak tahu masih hidup nggak itu besok karena sakit dan leukositnya sangat rendah. Ternyata itu masih hidup. Masih ada di sini bersama dengan kita semua sampai hari ini. Oke, lanjut lagi ya ceritanya. Masih hidup tapi kondisi masih sakit, masalah masih ada. Semuanya masih belum berubah ini, masih tetap sama, tapi sudah mulai ada iman lagi ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kita langsung skip yang lebih setelah masa-masa itu, kemudian apa yang mulai ada kabar apa lagi? Kapan hari itu seperti saya cerita tadi bahwa pertama kan punya iman Tuhan sembuhkan secara supranatural, tapi mesti cuci darah dan sebagainya. Nah, satu waktu itu di mana saya nggak ngerti ini maksudnya Tuhan itu apa. Saya itu waktu itu banyak dengerin lagu-lagu di YouTube, lagu-lagu yang menguatkan, lagu penyembahan. Saya nemu satu lagu itu, judulnya itu Even If. Oke, nemuin ya? Iya, padahal nggak ada yang ngasih tahu sebelumnya. Iya. Dan lagu itu sangat menggambarkan keadaan saya sekali. Dikatakan liriknya itu gampang kalau kita nyembah Tuhan, kalau kita nggak ngerasa apa-apa. Tetapi kalau kita ngalami hal yang nggak enak gimana? Masih mau nyembah Tuhan nggak? Iya. Terus lagu itu dikatakan, aku mau tetap nyembah Tuhan, aku mau tetap percaya Tuhan meskipun even if kan lagu itu keadaan nggak semakin baik. Dan ketika saya nyanyi lagu itu saya nangis beneran, Tuhan lawat beneran waktu itu. Dan saya percaya Tuhan apapun keadaannya, aku mau tetap percaya sama kamu bahwa kamu itu tetap baik. Jadi teman-teman tahu ya lagunya ya, kalau ada yang belum tahu juga bisa di search kemudian didengerin. Lagu itu sudah jadi berkat buat Bapak Yohanes. Saya percaya juga kalau teman-teman itu lagu diambil dari firman Tuhan ya. Daniel kalau nggak salah ya, mau dimasukkan kandang singa ya. Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego ya. Jadi kira-kira seperti itu, mereka mengalami hal yang sama kurang lebih dan mereka mengalami mujizat. Nah, dengerin lagu terus kemudian lanjut lagi nih. Gimana? Ya banyak. Justru saya itu mulai timbul iman itu karena dengerin lagu, terus nyembah. Contohnya bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam. Jadi keluar semua nih ya, firman-firmannya keluar semua ya, melalui lagu, melalui video YouTube. Lanjutannya, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Seperti Bapa yang baik. Nah, saya benar-benar tumbuh imannya ketika, oh ya Tuhan itu baik. Aku nggak ragu sama rencana Tuhan. Oke, seperti itu. Sudah mulai imannya muncul, doanya, kemudian mulai rasakan Tuhan menjamah lagi sampai nangis sampai imannya dibangun lagi. Setelah itu kita masuk ke timeline berikutnya lagi. Apa yang Tuhan perbuat waktu itu? Ya, saya terus cuci darah sampai beberapa bulan. Kadang-kadang kondisinya juga tidak baik sampai pernah pendarahan. Tapi Tuhan kayak kuatkan iman saya gitu. Tetap percaya. Masih nggak tahu keadaannya juga nggak semakin baik juga waktu itu. Tetap percaya Tuhan punya rencana. Mungkin Tuhan nggak sembuhkan secara supranatural, tapi satu hal saya tahu, rencana Tuhan itu belum selesai dalam hidup saya. Tuhan pengen saya sembuh untuk melayani Tuhan kembali. Itu yang ditangkap ya? Iya. Oke, jadi kondisi, kemudian turun sakit, kemudian divonis, kemudian mengalami semua titik-titik terendah dalam semua masalah yang jadi satu,
tetap cuci darah, tetap tapi imannya sudah mulai ada, tetap itu nggak cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan cuci darah dan mengalami semua itu, naik dan turun. Nah, setelah itu kita sekarang ini mulai cerita apa yang Tuhan kasih, kebaikan apa ini, atau mengalami jawaban doa apa ini, kesaksian buat teman-teman di sini yang mungkin juga lagi sabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan jawabnya bagaimana nih? Itu saya cuci darah ada hampir 5 bulan ya, ada 5 bulan. Pada bulan Mei itu kan Januari saya mulai cuci darah. Mei itu tiba-tiba ada yang kontak gitu bahwa bisa untuk transplant ginjal kembali. Hadiah ulang tahun mungkin ya? Kan ulang tahunnya bulan Mei ya? Ya sudah, saya percaya, oh berarti ini rencana Tuhan. Iya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya, dan tentu transplant ginjal itu bukan hal yang mudah, bukan seperti operasi-operasi kecil, itu operasi besar, berjam-jam gitu. Resikonya juga besar sekali. Besar sekali, ada penolakan dan sebagainya. Belum tentu cocok. Tapi saya mengandalkan Tuhan aja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi banyak hal firman itu yang saya pegang seperti itu. Sudah, saya percaya sama Tuhan, ini rencana Tuhan. Saya nggak mau bersandar pada pengertianku sendiri. Seperti itu. Pokoknya saya taunya akan beres Tuhan, seperti itu. Gitu ya. Jadi damai sejahtera ya. Iya. Meskipun risiko persentasenya berapa ya kalau boleh tahu? Kira-kira kalau orang transplant itu kan ada presentasi berhasil dan gagal ya. Kira-kira aja. Mungkin ya sekarang karena kedokteran agak maju ya 80-20 mungkin. 80 ya. berhasil, 20% ya. itu tetap masih ada kemungkinan Ada gagal. kemungkinan gagal. Itu kalau cocok. Kalau nemu yang cocok kan juga susah sekali ya. Iya. Nah, ini juga transplant kedua ya. Apakah transplant kedua itu lebih susah? Oh, nggak sama ya dengan yang sama. pertama ya. Jadi lebih sulit, lebih susah. Iya. Presentasenya juga akan lebih rawan. Oh iya. Penolakan, betul, rawan betul. gagal ya. Jadi akhirnya dapat, tapi proses untuk transplant pun ternyata nggak mudah ya. Iya. Saya dengar nggak di Indonesia nih ya. Ya, karena transplant kedua, jadi tubuh itu lebih gampang untuk reject, nolak. Lebih gampang reject ya. Iya. Singkat cerita, operasinya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, baik. Lancar semuanya, ya. Ginjalnya juga cocok. Yang transplant juga berhasil ya, artinya ketemulah. Karena mungkin waktu itu bersamaan transplant orang berapa gitu ya? Orang berapa yang bersamaan waktu itu transplant? Orang 6. Orang 6. Tapi ada yang gagal ya? Ada satu. Ada satu yang gagal. Jadi berhasil dan jawaban doa ya. Apa yang dirasakan waktu itu ketika selesai operasi? Ini kita ingin tahu ya, teman-teman, dari langsung yang mengalami. Gimana tuh rasanya ketika selesai operasi? Iya, kalau selesai operasi itu pasti beda ya. Badannya langsung seger, enak. Seger ya? Langsung beda banget. Jadi masuk ruang sama keluar ruangan itu sudah langsung beda. kerasa beda ya? Iya. Meskipun setelah operasi itu ya sakit semua masih. Sakitnya ini sakit apa ini? Sakit semua itu badannya? Iya, badannya. Oh, kira-kira butuh, juga? Iya, butuh waktu 2 minggu. Pemulihan pasca operasi. Jadi itu sakit karena operasi ya? Iya. Itu pemulihan 2 minggu, tapi setelah 2 minggu badan sudah beda jauh. Beda segar jauh, banget, cuman banget. Ya jalannya masih nggak bisa lancar, masih pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan, masih tapi sakit. Tubuh sudah tidur enak. Tidur enak ya. Buat teman-teman yang ginjalnya berfungsi baik, organ tubuhnya berfungsi baik, bisa tidur di mana-mana, di gereja tidur, itu teman-teman harus hari ini ternyata disyukuri banget ya, karena tidur itu, badan sehat itu anugerah yang tidak ternilai. Ya. Jadi ini setelah 2 minggu tubuh mulai normal, pulang ke Indonesia lagi ya? Iya. Sudah pulang ke Indonesia dan semua mulai berjalan dengan normal. Normal. Dijaga tapi ya. Pas kebetulan
tahun depan pandemi itu waktu itu ya 2019 bulan Juni. Iya. Baru jalan berapa bulan, waktu itu buat teman-teman yang melihat Bapak Yulianto, Bapak Yohanes ini pakai masker, nah itu bukan karena style, tapi itu karena memang tidak boleh sakit, tidak boleh kena virus. Dan akhirnya menjadi tren ya, gayanya pakai masker ini ternyata diikuti oleh semua anggota jemaat gereja Mojoharum ya, sak-dunia ya. Jadi luar biasa itu pengalamannya. Nah sekarang pesennya ini pesan buat pemirsa, buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang di rumah atau yang lagi nonton. Apa nih pesan dari Bapak Yohanes untuk teman-teman yang mungkin lagi sakit, lagi punya masalah, doanya lagi nggak dijawab Tuhan, doanya sudah lama nggak ngerasa apa-apa, bahkan Tuhan rasanya nggak ketemu sama teman-teman. Apa nih pesannya Bapak Yohanes buat teman-teman di rumah? Iya. Yang pasti Tuhan itu tetap baik, tapi keadaan kita seringkali tidak seperti yang kita doakan, yang kita harapkan. Tapi satu hal yang mesti ditanamkan di hati bahwa Tuhan itu tetap baik. Nah, nggak gampang pasti ngomong langsung Tuhan itu baik ketika keadaan kita nggak enak. Nah, tapi seperti yang lagu Even If, itu kalau keadaan baik, itu justru kita akan mudah untuk bersyukur. Tapi gimana kalau keadaan kita nggak baik, kita masih tetap bisa nggak sih muji Tuhan? Justru itu Tuhan mau lihat iman kita itu seperti apa sih? Hati kita tuh percaya bener nggak sama Bapa? Nah, saya nggak selalu terus iman kuat selalu imannya, tapi ada saat-saat juga meragukan, Tuhan ini bener nggak sih? Tuhan ini gimana sih maunya? Tuhan ini kok kayak gini ya, saya mintanya gini. Tetapi saya bersyukur ketika ngerenungkan firman, baca firman itu banyak ayat-ayat yang menguatkan. Contoh, ya seperti Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku, ku-nya Tuhan bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi di Yeremia 29 kan dikatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kita. Jadi ketika kita ngalami keraguan, baca firman, renungkan firman itu, konfeskan, dan nyanyi lagu-lagu yang tentang iman. Itu sangat menguatkan. Dan ketika kita kuat imannya, kita nggak khawatir. Tuhan itu seperti membuka jalan lebar-lebar. Seperti saya alami tadi, sampai operasi semuanya lancar semuanya. Nggak ada hal yang membahayakan lagi. Dan sampai sekarang tubuh saya sangat sehat, sangat baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang pastinya dukungan dari istri, anak-anak, keluarga, doa bareng ya. Doa-doa bareng juga kan pada waktu itu ya. Doa bersama, sepakat, beriman, menguatkan ya. Kadang-kadang mungkin yang lagi ngalami masalah butuh dikuatkan. Tapi kalau orang-orang terdekat di sekitarnya, komselnya mungkin juga bisa jadi keluarga yang saling menopang, saling menguatkan, berdoa bareng. Gitu ya. Ya. Oke, jadi kita sudah dengarkan ya kesaksian, cerita nyata, masih sangat fresh karena baru 2 tahun yang lalu, dan sampai hari ini pun sebenarnya kita masih lihat Bapak Yohanes menjaga benar kesehatan di masa-masa pandemi juga. Itu karena memang kita tetap beriman ya, semuanya tetap diserahkan sama Tuhan, tapi bagian kita harus tetap lakukan. Mau bagian kita untuk menjaga kesehatan, mau bagian kita untuk minum obatnya, bagian kita untuk berdoa, tetap beriman kalau doanya belum dijawab sama Tuhan, tetap dilakukan. Untuk masalah pekerjaan juga, waktu itu katanya 2019 lagi di down-downnya ya, di bawah-bawahnya ya. Sekarang sudah dijalani 3 tahun, udah juga ada. Ya, Tuhan baik. Tuhan baik juga di pekerjaan ya. Di pekerjaan juga. Dipulihkan ya, jadi keluarga, tubuh, kesehatan, pekerjaan, semuanya juga Tuhan. Dan itu pasti juga berlaku buat semua masalah dan pergumulan Bapak Ibu di rumah.
Oke, demikian kesaksian dari Bapak Yohanes. Kita akan ketemu lagi di Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.